kayak waktu susah gitu ya. Ya, karena Selasa saya sudah untuk ngajar di Kediri, jadi mau tidak mau. Dan memang saya di Selasa Putri di sini di Malang. Karena saya seharian di Kediri. Kemudian kita lanjutkan untuk episode kedua. Saya 2 kali 3 kali itu ya. 3 kali. 3 kali kalau bisa minggu depan kita presentasi dari hasil yang udah 23, 24 kan libur. 25, 26 libur. Kita kerjain tugasnya. Ya, karena saya waktu Jumat sore saya ke Jakarta. Dari Senin pagi dan ada lagi. Kainan dulu ini sini. Kayak ini hati dari itu. Ini mohon maaf saya peserta yang masih ada biologi ini apakah fresh graduate? Artinya S1 dan S2. Ada yang kita ada yang bekerja. Ada yang bekerja. Karena ada biasa yang Bu Retno. Oh iya, izin. Oh iya. Karena ada 8 di SMA-nya. Iya, Kena 5. izin telat. Ya. Saya buka absen dulu karena saya dulu. Iki 20 anunya kelas pengganti anu Pak Togadi. Ke bidang penakan ya. Kalau kamu searching di internet, masukkan Oxford Sofian, nah itu kamu bisa lihat aplikasi saya. Kalau mau lebih cepat, ketik di Google, ketik Google Scholar, ketik Oxford Sofian, nah, pasti bisa menjamkan itu. Nah ini saya alhamdulillah sampai saat ini fokus. Ya bukan semuanya non, 15 ya index. Kalau index Sintaskor ke Google itu sekitar 2000-an ya. Ya kalau paten ada 17 paten. Kalau Acita kira-kira paten-paten Acita itu ada baru 12 ya. Nah ini oke. Sekarang tidak ada yang tidak bisa, semua terbuka. Bukan zaman saya, zaman batu. Ya, zaman kalian zaman touchscreen. Touchscreen, yo. Nah, zaman saya touchscreen tapi pakai batu. Apa? Zaman kakek ini. Jadi zaman batu itu saya. Ya, jadi. Oke. Nah, bahas kita ini kenapa kita perlu internet terpadu ya. Sekarang itu di Eropa semua ini mohon maaf saya salah membuat background ya. Ya,
mereka terbaca. Ini salah saya ini, harusnya lampu tengah ini matikan yang lagi itu. Nah, apa namanya? Sekarang itu konsepnya itu adalah zero waste, ya. Zero waste itu artinya betul-betul waste tidak ada. Contoh di yang peternakan itu kita berpeternak ayam itu di bawah ada ikannya itu nanti hidup manusia, kemudian jadi apa namanya kotorannya sebagian untuk pupuk, sebagian untuk pakan ikan, ya. Kemudian airnya itu menjadi pupuk, ya, seperti itu. Jadi di luar negeri itu selalu tidak berkonsep zero waste. Oleh karena itu untuk mencapai zero waste itu ada namanya integrated farming system, ya, integrasi farming system. Nah, apa itu sistem pertanian terpadu? Ya, kemudian apa manfaatnya? Dan bagaimana modelnya? Bagaimana contoh keberhasilannya? Ya, contoh sekarang kita sudah akan mulai di sawit, ya. Sawit itu ada pohon sawit, kemudian di bawahnya ada sapi. Sapi ada dua macam sapi ada yang direring, berarti di bawah dilepaskan di bawah pohon sawit. Kemudian ada yang ditaruh di kandang. Kalau kita merah sapi kira-kira apa yang kita harapkan kalau sudah pedaging? Pedang. Kalau pedaging, Dagingnya ya. kencingnya sekarang kita harapkan itu, bukan dagingnya. Sekarang itu. Jadi dia akan ada sapi itu. Jadi tadi ada yang dipelihara di bawah pohon, jadi dibuat pedok istilahnya. Ya, setelah 5 tahun si sawit itu di bawahnya dilepaskan sapi, terutama sapi indigenis kita, yaitu sapi Bali. Nah, dan ada dikroskan dengan sapi yang namanya sapi Brahman Cross. Nah, kenapa? Kita dari daerah tropis, kita kan, sehingga temperatur kelembapan itu seperti kita kemarin bahas. Nah, sapi ini hidupnya itu selama hidupnya itu ada di pohon itu, pohon sawit. Ya. Kemudian nanti bagaimana? Kita ada pakan tambahannya. Dia pakai electric fence, ya, pagar yang pakai listrik. Dan powernya ini bukan dari PLN, tapi dari matahari. Electric fence itu tidak tinggi, cuma 10 volt, 10 watt, 5 watt. Jadi kalau sapi itu dia nggak mau dekat. Jadi dia, nah nanti satu pedok ini misalnya 1 hektar untuk 10 ekor sapi. Nanti 10 ekor sapi itu beranak dan kawin di situ. Nanti karena rumputnya sudah habis, pindahkan ke pedok lain istilahnya. Ya, seperti itu. Nah, itu yang dilakukan kalau di Belanda itu untuk satu perah. Kalau di Australia itu ada 2, satu perah dan satu lagi. Kalau di Australia atau di New Zealand itu khusus satu perah. Ya, itu. Makanya New Zealand itu mengasih air cukup besar. Kalau semua tempat memandang itu panah hukum, ya. Gitu. Ada yang dari luar Jawa sih? Ada. Dari mana Mbak? Pada Bon dia mati. Nah, ini bahasa Jawa, bahasa Padang ya. Jadi di Padang itu dulu saya yang bangun sebelum saya jadi dosen, saya bekerja 10 tahun di swasta sebagai konsultan transmigrasi. Jadi malah transmigrasi, tapi bukan saya bukan lahannya, anak-anak STM, SMA gitu. Saya mengatur di kondisi mereka, ya, di zaman Pak Harto itu. Nah itu juga sama. Jadi seorang trans itu, misalnya kalau di Padang di Sidium ya, satu trans itu satu kakak mendapat kalau di Padang itu salah 3 hektar. 500 meter persegi itu rumah dan siap tanam, tinggal dia metik. Kemudian sisanya 2 hektar 3 hektar, 1,5 hektar dia buka dengan tanam. Yang lainnya dibuka sendiri hutan itu. Nah sekarang transmigran sudah pada ke Jawa semua. Ya. Termasuk anak bimbingan saya itu namanya Eko. Masa Eko dari Sumatera Utara mungkin namanya Eko. Masa orang Medan itu.
Katanya, Pak kamu terannya? Iya Pak. Tahu sudah, kamu teran mana di sini? Iya Pak, sekarang itu diberikan ke saya. Nah, jadi itu pola inti keluarga teran sudah pernah bergawa lagi. Si teran siapa namanya tanaman ini dipirkan oleh kita kepada sawit. Nah dia tiap bulan itu karena dia tinggal di pinggir jalan Sumatera Highway, ya, di Trans Sumatera Highway, itu dapat 15 juta per hektar dari sawit itu. Gim-gim ini bapaknya dapat 15 juta per hektar. Ya memang umurnya 5 tahun kan karena berbuatan 5 tahun. Jadi itu sudah mulai ada pola. Kemudian di Kalimantan Selatan, Banjarmasin itu ada pola peternakan itik terpadu antara itik dengan padi. Ya, itu kan. Oke, kita lanjut. Kenapa kita terus itik terpadu? Karena kita ada populasi penduduk ya, sangat cepat. Ya. Kemudian terdapat satu disparitas penduduk antara peningkatan populasi dunia dengan kapasitas produksi. Nah ini perbandingan antara jumlah penduduk dengan pangan. Ya. Kemudian permintaan akan pangan yang meningkat. Ya, itu. Kemudian juga sekarang tuntutan dengan lingkungan yang bersih. Ya, mohon maaf kalau saya waktu pulang dari Belanda itu lebih stres saya. Stresnya itu saya selama 3 tahun di sana enak ya. Rumah itu nggak ada yang terkenal di dunia itu adalah irrigationnya itu ya. Itu adalah Belanda. Makanya disebut dengan negara Amsterdam. Jadi Amsterdam itu ini Belanda, ini laut, ini di dam. Jadi kotanya itu di bawah laut. Ya. Nah dulu waktu saya berdiri di dam itu, pikiran teroris saya keluar. Saya mau bantu. Karena kesel dengan 50 tahun dijajah. Karena saya penasaran pokoknya nafsu itu sekolah S2 di Belanda. Ya. Ternyata setengah Pulau Madura itu sehari kaum cak keliling itu. Belanda. Kemudian kenapa kita pikir The World Food Summit WHO di Roma tahun 97 memprediksi bahwa produksi pangan dan pakan, jadi pangan dan pakan, jadi pangan itu food, itu adalah manusia, feed itu adalah pakan, kemudian fuel, energi. Ya, jadi food, feed dan fuel, pangan, pakan, energi. Ya. Jadi sekarang itu kalau di bidang peternakan itu, kalau kita impor jagung, yang dikirim oleh Amerika, India itu bukan jagung, tetapi produk hasil fermentasi. Jadi jagungnya itu difermentasi menghasilkan fuel. Apa itu? Metanol sebagai oli. Nah, padatannya ini itu yang dipakai untuk pakan ternak. Ya, istilahnya di kita itu adalah dry distilled grain sorghum. Nah, kemudian ada tuntutan manusia, ya, sehingga perlu terpadu. Karena tanah makin luas, makin terdesak oleh perumahan. Saya dulu tinggal sama kakak saya di Panjen, saya ingat. Itu saya naik motor malam ke Panjen. Di depan rumah kakak itu sawah besar. Sekarang sudah garden kematian, kanjuruhan. Kematian kan kemarin baru mati. Saya ingat pada waktu pertandingan itu saya lihat di Bali, sekarang di Bali ada bekas kerusuhan, benar-benar ada kerusuhan. Kan waktu itu ada final apa gitu, ada malam bonek kan. Itu kata teman saya dokter itu, ngeri dia, bisa terletak di rumah sakit Panjen itu sendiri. Rumah kakak saya itu di belakang RSUD itu. Jadi dulu itu sawah semua. Kemudian dulu malam pakai saji segala itu sawah kebun tebu sawah. Nah, sekarang kan sudah rumah semua. Nah itu. Jadi sudah terdesak akan
kebutuhan lahan untuk perumahan ya, untuk apa? Itu terutama di negara-negara berkembang. Makanya kalau di negara-negara maju, saya tuh heran. Kadang-kadang contoh di Belanda, ya, itu kayak kita jauh jalan itu sepi. Ya di sini lihat ini sudah banyak orang ya di antara ini kan gitu. Ya, karena penduduknya, ya. Nah, di sana itu ya di Belanda sebesar itu cuma 5 juta. Ya, sekota Surabaya manusia. Tanahnya luas. Makanya di sana itu betul-betul kalau Belanda itu flat, ya, makanya saya selalu bersepeda di sana kemana-mana. Jadi kita enak gitu. Ya, dari antara pilih kita city to city, gitu ya. Nah, lihat agriculture itu bagaimana sih irigasinya luar biasa. Ya, itu. Jadi sekarang mereka membatasi penduduk. Ya. Nah, kemudian kenapa perlu sistem petani baru? Sekarang ada Green Revolution. Ya, salah satunya adalah simbol UBI juga gitu. Tahu simbol UBI apa namanya? Green apa? Kalau saya tanya siapa nama rektor UBI? Saya tahu. Kamu saya itu. Ya, nah, green hijau sekarang, Green Revolution. Ya, itu mau tidak mau sudah konsepnya MAU itu. Ya, kita tahu MAU itu berbasis di ya, di sana. Ya, harus mencuri kebutuhan pangan ya. Nah, tapi ini terbukti menimbulkan beragam masalah. Nah, apa saja kita lihat. Kemudian Indo, ya, petani bekerja keras tapi tidak dapat uang. Ya, seperti kita ini, perpuluhannya lebih banyak duitnya dibanding petaninya. Itu. Kayak saya bilang ke peternak di Malang, ya, terutama ayam Seluk, Kediri, apalagi Blitar atau apalagi Jombang. Kalau saya bilang kalau Blitar itu tidak mengirim telur ke Jakarta, Jokowi tidak makan telur gitu. Coba boykot, Jawa Timur nggak ngirim telur ke Jakarta. Mana makan telur ke Jakarta? Enggak Jawa Timur. Ya. Tapi pedaging, ya, lebih kettle itu dari NTT. Kalau dia boykot, ya, kalau kamu nggak percaya, nongkrong aja kamu di Jalan Pantura itu. Ya, dulu belum ada tol. Itu berapa tol sapi dibawa dari itu pakai tol ke Jakarta. Ya, gitu. Jadi saya bilang ke peternak di sekitar itu pertama telur itu nggak ada kirim ke Jakarta. Boykotan. Ya, jadi tidak dapat uang karena tidak ada sisa ya, mereka membayar semua produk-produk. Makanya kalau di luar negeri itu, kalau saya waktu di Belanda itu, untuk peternak sapi perah, ya, coba kalau logika kita, misalnya Sungai Berantas keluar, kemudian daerah Bojonegoro, Jombang, Pendam, yang salah siapa? Kalau kita kan itu kan post major karena memang kehendak Tuhan kan, apalagi damnya jebol. Saya nggak mau tahu, pemerintah yang salah. Nah, kemudian waktu saya mengalami di Arnhem, Sungai Arnhem itu karena mencairnya apa katanya itu ais itu apa namanya itu bukan es, sehingga meluap, terus banyak dam yang retak, rusak, sehingga peternak sapi perah maupun domba ini ya, karena dulu itu banyak mati, ganti pemerintah. Misalnya kalau pemerintah bukan Tuhan, bukan keadaan alam, ya salah manusia. Ya contoh misalnya ya, mahasiswa naruh motor itu, ceplek, kejatuhan ranting, pecah, 9 kilometernya, itu kan jadi motor saya. Mau ganti siapa? Rektor? Mana mau? Salahnya sendiri mahasiswa, kenapa nggak bawah pohon? Gitu. Nah, kalau saya harus ganti. Kemarin saya ribut dengan pemerintah Kota Malang. Gara-garanya apa? Saya kan Ketua RT sudah hampir 28 tahun ya Ketua RT.
dia saya nebang pohon. Kemudian bukan saya nebang, saya keplas itu. Jadi datangin petugas. Pak sudah izin belum? Kenapa Pak? Ya Bapak harus mengganti properdanya, mengganti 40 tanaman. Terus saya nebang, saya keplas. Sekarang Bapak kalau ini jatuhan pohon atau jatuh apa runtuh pohonnya, Bapak mau ganti kayak gitu kan? Saya yang nanam adalah saya yang nanam, saya yang manen, itu matoa gitu kan? Matoa itu matoa yang saya bawa dari Papua betul, enak sekali Papua. Sudah pernah makan matoa? Belum. Matoa itu lengkeng kita, lengkeng Papua, enak sekali. Dan itu dan tanam itu. Nah kemudian saya itu bukan nebang, kepras terus ya ini. Karena apa? Pada hari kencang di Malang ini kan perhatikanlah di Malang setiap tahun pasti ada korban. Malang ini kalau musim hujan, musim angin kencang kemarin kan banyak pohon roboh kan. Siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah. Waktu itu di Rampal itu ada satu besi roboh. Ya, kemudian kena menimpa ibu-ibu. Ibunya sudah di luar, mobilnya hancur. Diganti? Enggak. Nah itulah. Yang salah pemerintah itu. Nah makanya pada di sana itu kalau pada waktu musim gugur itu ranting-ranting itu benar-benar dibersihkan. Sampai ketak-ketak itu dia. Terus apa namanya? Saya pernah masuk terowongan dalam situ. Saya pernah pengen tahu ini saya. Itu dibersihkan lubang-lubang. Di kita musim hujan masalah jalan juga. Apa nempel? Repot. Nah, jadi memang dia itu trainingnya luar biasa. Ya. Jadi semua sapronak misalnya kalau kita itu sarana produksi ternak itu, kalau ini saprotani ya itu ditanggung oleh pemerintah. Tapi petani harus kena pajak. Ya. Nah, kemudian isu penting adalah peranan peternakan. Nah, ini ya kita dianggap katanya penyumbang besar di dalam tipisnya ozon. Ya, apa istilahnya? Global warming. Karena kitanya katanya peternakan. Padahal bukan. Padahal rumah itu yang berkaca-kaca itu, apalagi di kota. Jadi pada waktu matahari nembak ke kaca ke hotel atau apa ke mall, itu sudutnya itu ini memantulkan lagi ke awan, sehingga awan menjadi tipis. Kita menjadi beberapa hari kemarin kita kan gerak gitu ya. Angin nggak ada, sampai saya mungkin kita harus tidur di lantai saja. Memang panas. Ya. Jadi indeksnya itu kamu perhatikan, udah pernah naik pesawat? Jadi kalau naik pesawat dulu, nah, pada waktu dia di atas awan itulah dia tenang. Kalau dia masih di bawah awan itu untuk dia. Kenapa? Dalam keadaan 30.000 ke atas itu sudah awan sudah ada. Nah ini sekarang udah tipis ini. Nah, kalau kamu long journey atau long trip, misalnya saya pernah dari Indonesia ke Portugal itu melewati yang namanya Rusia dan proses itu nggak kelihatan itu semua itu di Rusia ini salju. Nah itu memang saya lihat di monitor itu di luar itu prisnya berapa derajat ya itu untuk memprotek daripada sinar matahari yang masuk ke bumi. Nah ini kan tipis itu ya, makanya saya selama di Belanda itu belum pernah melihat petani itu membakar jeraminya gandum. Kita coba bakar padi, ya dari padi, ya beli jagung, jerami cempu, bakar, salah itu. Atau urusan perobatan, nah itu ya sustainable. Ya, seharusnya kalau di Belanda itu dia panen, itu dibal, intinya itu jeraminya dan ini kemudian diproses menjadi pakan ternak. Kalau kita jerami padi, gitu. Nah, kemudian diperkirakan 50% dari suplai di dunia dikonsumsi oleh ternak. Nah, ini ya, makanya
makanya di bidang peternakan itu kita sekarang sudah berproses utamakan manusia luar peternak, ya, terutama jagung untuk unggas dan babi, ya, itu kita masih bersaing dengan ini. Maka sekarang diciptakan jagung bukan untuk menghasil bijinya, tetapi 40 hari itu dia hanya untuk diambil jeraminya atau daun dan batangnya itu untuk sapi perah. Ya, nah, sapi perah itu tidak boleh dikasih jerami padi untuk kering, karena kalau dia sapi makan, ya, kemudian di dalam perutnya ada namanya rumen. Nah, rumen ini subhanallah Allah menciptakan yang namanya mikroba rumen. Nah, ini orang mikrobiologi dari orang apa? Kadang-kadang ini saya orang biologi, kita memanfaatkannya. Dulu kamu lihat di masuk survei lewat sini, itu ada kompos. Ya. Nah itu pakai mikroba saya sama belati itu, sama Pak Budio. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau kamu orang pure science harus bekerja sama dengan orang applied science. Itu, ya, misalnya dia sudah mendapatkan kurva pertumbuhan dari suatu mikroba. What next gitu? Only growth, microbe-nya. Tapi bagaimana kita dengan kurva pertumbuhan ini kita bisa, oh ya, pada saat ini ya CPU-nya paling banyak, sehingga menggunakan enzim paling banyak. Nah, enzim ini kita ambil misalnya, ya. Jadi biji-bijian ya, ini 50% adalah untuk para ternak juga. Kemudian biji-bijian juga di dunia dicadangkan untuk konsumsi manusia, ya, sekitar 9-10 penduduk. Nah, kemudian pemecahan masalah memenuhi kebutuhan pangan 20-50, ya, di Indonesia emas, ya. Jadi saya itu kan kebetulan orang di Kementan, maka satu namanya Kementerian Pertanian, di bawahnya ada pertanian, peternakan, rural, perikanan buat kementerian sendiri, Kementerian Kelautan, Perikanan Kelautan. Sekarang dua cuma. Kemudian di situ ada tanaman, pangan, serealia, ya, jagung. Nah, kita memberi data bahwa kita butuh jagung sekian, dampaknya butuh luasan sekian, tanaman sekian, produksi sekian. Orang pertanian itu tidak mau dia, ya. Padahal satu kementan beda data, tidak hanya beda. Ya, itu tadi apa namanya, menterinya mau, istrinya mau dari karyawan. Profesi SGL, saya dapat info dari bawah ini, ya Pak Ustaz, masa beli mobil Alphard, kan setiap karyawan itu dipotong 500.000 gajinya. Disumpahi sama karyawan kan, pakai artil. Ya, kita kasih 10.000, kamu kasih 10.000 ke saya, nah, ya tidak ada arti. Tapi kalau misalnya orang yang makan 10.000 gitu, itu Masya Allah, ya. Nah, jadi hati-hati. Nah, kemudian alternatif sistem bukan biji-bijian ini akan membawa kepada pengurangan kontaminasi lingkungan yang meningkatkan ya, makanya dengan sawit ini petani-petani itu terlibat itu memelihara sapi, kemudian dia memelihara apa namanya populasinya juga, contohnya sawit kan. Nah, kemudian makanya saya senang di berita ada kampung coklat, kampung dinding gitu. Kalau di negara saya ya, di Jawa Barat di Bandung, itu kalau di Bandung itu ada karena teknik, tapi kita biologis, ya. Jadi kalau biologis mulai dari yang kelihatan mikroba sampai yang kelihatan. Nah, didasarkan kepada peran sinergis, ya, memanfaatkan lahan sistem pertanian keseluruhan, ya, lokasi daging, susu, telur, menggunakan pakan yang bersaing dengan kebutuhan manusia. Nah, kemudian consumer awareness untuk isu lingkungan, kesehatan, keamanan. Makanya sekarang ada food safety, food security. Ya, jadi sekarang bukan food aja, sekarang feed safety dan food security. Ya. Makanya produk kita di Jepang nggak diterima. Kenapa? Karena ada kontaminan. Ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya
ekspor daging broiler. Ya, walaupun tetangga yang miskin-miskin misalnya kirim ke Timur Timur, kan luar negeri juga itu. Ke Filipina, gitu ya. Coba kirim ke Korea atau ke Jepang kan itu, karena masih menggunakan bahan-bahan yang menurut mereka tidak biologis, ya tidak segar atau organik, ya kontaminasi. Ya, kamu lihat aja coba. Saya lihat dulu di Bandung itu waktu kuliah itu saya kan orang dulu sebenarnya kita alam berapa petani itu pakai berapa herbisida, pestisida, fungisida, semua sida masuk ke situ. Terus makanya kalau kamu beli sayur, kuncinya itu hanya ibunya, belajar sama Chef Ronaldo. Surat saya itu. Kalau Chef Yunus dan itu saya sebut itu. Nah itu airnya itu harus mengalir cuci itu, apa? Pertama menghilangkan bahan-bahan dari kontaminan, air kontaminan. Yang kedua menghilangkan polutansi. Ya, makanya kalau di peternakan itu domba atau kambing tidak boleh dilepaskan pada saat sebelum matahari terbit, karena pada saat itu telur cacing lagi naik daun, lempar ke rumput, di rumput dimakan oleh sapi, cacingnya. Ya. Jadi makanya tidak boleh. Seperti kalau kita juga pernah melihat peternakan itik di sawah, Oh iya. ya. Nah, itu namanya nomaden, ya, dengan pemeliharaan titik nomaden. Dia pindah-pindah itu, di mana ada panen dia pindah itu, bawa mobil itu. Nah, termasuk orang itu dari situ tuh, peternaknya itu. Nah, melepaskan si itiknya itu tidak boleh sebelum jam 9. Karena sebelum 9, sebelum jam 9, telurnya di mana-mana nanti naik. Itu sangat ambilnya. Nah, setelah jam 9 itu juga dia sudah bertelur. Karena waktu pembentukan satu butir telur itu 23-34 jam. Nah, jadi kita harus tahu siklus itu ya, kapan kemudian ini isu sistem pertanian dan keberlanjutan kita yang kemarin sustainability. Nah, bagaimana yang disebut dengan pertanian berkelanjutan yang kemarin itu adalah integrated system plant and animal production practice. Having said specific application within long term satisfied human food and fiber needs. Nah ini ya, kepuasan dalam pangan manusia dan kebutuhan daripada istilahnya itu need itu adalah fiber itu serat ya, terutama untuk kebutuhan untuk sapi ya, sapi itu ini serat dari tanaman. Kemudian enhance environmental quality. Nah ini. Kemudian juga natural resources based upon which the economy depends ya itu. Kemudian most efficiency normal ya resources. Farm resources integrate well operate natural biology cycle. Itu makanya ada rantai makanan ya, food chain ya. Nah, ada juga istilahnya zero waste ya. Kira-kira makhluk apa yang tidak berguna tapi setelah dipakai dia sangat berguna? Tahu apa? Dia makhluk yang bisa merubah luar biasa menghasilkan manusia. Hah? Ini yang kelihatan. Kalau bakteri nggak kelihatan. Karena bagi terkenal. Tuh kamu teliti itu. Ayo. Biologi. Dia berasal dari worm atau insect. Apa? Maggot. Oh my god. Luar biasa itu. Ya.
Deket, ya, ya. Itu sekarang itu next future atau next generation nanti ada namanya animal insect plant protein ya. Jadi dari situ ini bukan hal baru tuh di daerah Pulau Progo dari Jogja itu jangkrik sudah dimakan kan, pernah makan jangkrik? Jangkrik itu enak, rayap pernah. Saya semua makan rayap. Lepas lepas sayapnya langsung dia berdua gini nah. Itu di PY enak itu. Oh, Tahu ya rayap? larang. Ya larong. Enak itu. Nah, terus pernah makan ulat sagu? Enak sekali. Ulat ini pernah makan ulat jambu yang proses tanduk itu? Itu enak sekali. Saya senang kalau makan kayak gitu. Ya, karena biasa di alam. Nah, jadi maggot itu dia subhanallah dia bisa merubah dari organic waste ya menjadi suatu hal yang bermanfaat. Jadi dia punya siklus hidup ya. Ada yang orang Sidoarjo atau Mojokerto. Nah, pernah ke Puspa Indah? Puspa Agro? Oh iya. Nah, itu kan banyak buah. Iya. Terus ini ada fruit trees, buah apa? Itu dijadikan mejanya untuk maggot. Nah, kamu bisa belajar itu mulai dari sisi mikrobanya, kamu dari sisi medianya, biologi, kemudian dari produksi maggotnya, ya. Nah, kemudian apalagi yang disebut sekarang itu bahan kosmetik ibu yang namanya lauric acid dari badan dia. Jadi di sangrai dia menghasilkan minyak karena dia itu kan semua bahan semua makhluk hidup yang tumbuh pasti aromatnya tinggi to protect our cell-nya itu. Nah, jadi misalnya kita makan otak, ini kan lemaknya tinggi, ya, alpukat, lunak, saya makan dagingnya, apa tangkanya dimakan? Pasti yang berulat-ulat terutama moluska atau marine produk pasti itu lemaknya tinggi. Ya, banyak makan udang, makan kerang gitu, gawin piring jalannya. Nah, kemudian ada Sustain Economic Viability Farm Corporation, ya, operation, ya, dan Health Quality Life Farmers Society Rule. Jadi mereka itu memang bersatu peternak-peternak kalau setahu dari Belanda aja di Bali, di Belanda, di New Zealand itu peternak sapi perah itu bersatu, ya. Nah, bersatu. Kalau dia nggak bersatu, ya bisa dibanyak pemerintah kayak kita ini. Ya, tentu ada satu lidi, coba lidi itu diambil satu, kalau bisa nyatu, lama, tiga, banyak lidi itu nyatu. Itu prinsip itu yang berkelanjutan sustainable agriculture. Nah, definisi farm farming system ya itu yang kita atas tradisional ya agriculture farming methods before agrochemical high yielding variety and machine can be introduced. Jadi baru introduce sistem tadi. Yang disebut sustainable agriculture itu adalah grup agriculture system. Nah, ini sudah kelompok, ya, not individual team. Ya, dia sudah grup, ya. Kemudian not clearly defined, sustainable land use, yang disebut DESA istilahnya. Ya. Kemudian ada conventional agriculture. Nah, itu sudah mulai green evolution. Makanya sekarang coba kamu rasakan sawi yang ditanam dengan hidroponik dengan sawi yang di dalam pot dan sawi di luar di kebun, itu mana enak? Kalau masuk makan doang, nggak ada itu, ya pokoknya cilok aja ya. Ternyata taste-nya itu yang dibuat di greenhouse itu begitu enak dibandingkan dengan ini. Cuma kontaminannya lebih bagus. Ya, karena kan di sana kan
kita nggak tahu pertanian apa, dari burung, dari apa, gitu ya. Itu dulu pernah tahun, kamu nggak salah, tahun 97, 98 itu Indonesia dilanda namanya avian influenza. Itu semua waktu saya ke Blitar, ke Kediri itu pinggir jalan-jalan Blitar itu kandangnya ayam petelur itu pinggir jalan itu bisa bayar. Dijual itu dulu itu 100.000 10. Lagi bertelur itu ya karena krispon. Nah, ya krispon ya dilanda ini ya, akhirnya kebetulan saya dapat pelajaran di Cina itu di Guangzhou, itu ada traditional center semua. Salah satu untuk mengatasi virus itu tidak ada obatnya kecuali meningkatkan imunitas. Hanya pada waktu kita COVID kemarin, air putih, kok kunyit, macam-macam, herbal daun ini, daun itu. Nah, kita COVID kemarin, ya kan? Itu memang betul. Ya, traditional curve ini dapat meningkatkan imun. Saya tadi pagi minum sambil nutup ketuali. Saya habis sholat subuh, sebelum subuh saya air putih, mandi, sholat subuh, setelah subuh saya minum jamu ketuali sambil nutup 1 gelas. Nah sekarang rokok dulu. Berapa cyanida atau kotin dalam mikroba pencernanya mati itu. Ya. Nah, padahal si zaman berbahula itu dan yang kita sudah namanya memang jamu. Itu sebagai namanya fitobiotik. Oh, kamu bisa memanfaatkan apa namanya zat aktif dari suatu tanaman. Nah, saya membuat produk pakan yang namanya acidifier. Acidifier itu kita untuk mengasalkan perut. Semua mikroba patogen tidak suka suasana asam karena ada kontak biofil kefir. Mana yang enak? Minum yogurt, kefir, air putih, atau topi miring? Senang topi miring ini. Jalannya dari miring. Tahu topi miring? Tahu. Hah? Oh. Topi miring itu cap tikus. Namanya sudah topi miring, masih dia minum. Oh, saya ini orang preman, jadi maka tahu saya. Ya. Kemudian ada biodynamic agriculture, ya, type organic agriculture. Nah ini sekarang sudah negara-negara maju, ya, yang seperti di apa saya lihat itu di Belanda, dia membuat satu greenhouse seperti ya mohon maaf ya, kalau itu kacau itu kan dari Indonesia. Makanya saya dulu kalau kue sama pilih saya bilang pakai your window desktop Indonesia, saya bilang. Wah, Osvaldo, jangan begitu kamu ngomong, itu sudah zaman ilmu yang kita. Karena kesal saya, kadang-kadang saya dimarahin kan dijajah terus. Suruh kerja, tapi kapan lulusnya saya? Jadi kita memanfaatkan kita aja. Kita jangan bodoh terus. Makanya saya penasaran dengan Belanda itu. Sudah sampai sekarang. Coba sebutkan, Mas. Coba sebutkan negara, salah satu negara Commonwealth country. Negara jajahan Inggris. Ayo Mas, satu. Malaysia. Hah? Malaysia. Malaysia, kira-kira. Australia. Hah? Australia. Australia, oke. Oh iya. Yes, good. Jadi Australia itu mas saya tahu betul, saya Oh, betul iya, tinggal iya, di iya. orang aborigin, ya. Tapi sudah kaya gitu. Jadi sebenarnya aslinya Australia itu seperti Papua, yang hitam, namanya aborigin. Nah, datanglah James Cook dari Inggris. Ini disingkirkan ini. Sampai sekarang aborigin itu disingkirkan, tapi untuk mereka masih saudara di lokalisasi tempatnya.
Ya kalau di Australia itu, terutama di Jawa, kemudian di Pulau ini, itu dia hanya ngambil aja dengan pakai tradisional, hipoteka, macam-macam pakai. Nah, itu yang di semenjak itu James Cook itu mendapatkan imigran atau penduduk dari Inggris sana. Nah, sekarang konsep orang aslinya di sana tinggal Inggris, Malaysia. Coba, kira-kira maju negaranya maju kita atau maju Malaysia? Ada yang pernah ke Malaysia? Oh, ada apa? Jadi, bukan saya sering ke UTM, UTM sendiri itu di Malaysia, terus saya naik ke sana di Putrajaya itu. Nah itu dia lebih maju. Karena apa? Ya karena menjaga Inggris. Ya, Brunei. Bagian dari Brunei Kalimantan. Kalau kita invasi hancur itu, ya, Kalimantan Timur, Kalimantan atas. Nah, jadi kenapa kira-kira jajahan Inggris itu ini? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa jajahan Inggris itu maju dibandingkan jajahan Belanda? Kita sama Thailand, kira-kira macam mana pertanian? Thailand. Jambu Bangkok, ayam Bangkok, cewek Bangkok. Ya, kalau kamu ke Petaya, Bangkok banget. Kalau Petaya gitu. Kira-kira kenapa? Coba. Padahal, mohon maaf ya, ayam Bangkok itu dari Indonesia, dari Jawa Timur, dari Kristal. Jadi jambu itu jambu kristal itu yang dari batu. Jambu kristal. Wadi, ya kayak ada genetik, jadilah yang namanya jambu Bangkok. Duren, sama dari Indonesia itu. Duren Bangkok. Kenapa? Karena dia kenapa? Indonesia dengan Thailand itu sama dengan Belanda dan Inggris. Cuma dia lamanya Inggrisnya, kita lama Belandanya. Nah, kenapa jajahan Inggris lebih ini? Ada yang tahu? Ayo. Karena kalau jajahan Inggris yang diperhatikan adalah pendidikan division. Kalau kita mampu, makanya saya bilang kalau kita mampu hanya dua yang kita perhatikan. Perhatian. Satu yang namanya kesehatan. Yang kedua adalah Pendidikan. dua ini. Makanya Pak, saya pernah pergi ke Czechoslovakia, kemudian ke Bulgaria, saya ke Pamsi, ini lebih Pak, umurnya 95 tahun, 1 tahun. Ternyata dia minum apa coba? Susu fermentasi yang namanya kefir. Nah, kita kan yang dibesarkan minum alkoholnya, seperti miring, oplosan. Jadi memang beda. Nah, kemudian ada organic agriculture, ya, based on agroecological principle, ya, fokus on soil fertility. Nah ini, jadi kesuburan tanah, kemudian kesehatan tanaman, no use of agrochemical. Sekarang kita organic agriculture kita. Di luar negeri itu dia menggunakan kompos dia, ya. Baik itu menggunakan hidroponik, dia maupun menggunakan water energy, ya. Jadi ada hidroponik, banyak gereja ini, banyak buru kecil. Kan tidak ada, kenapa? Ya salah kebijakan lagi dulu tuh. Bos kita dulu, Pak Jogi, tidak senang dengan tanaman yang namanya pohon ceri. Kamu tahu tanaman ceri? Coba kamu lihat di tanaman di ceri di bawah itu kira-kira apa? Satu, pengangguran di bawahnya, menyatu, ya, jual bensin, kemudian tukang kurang ya. Kamu lihat di sini, ini ada yang mau ke UB, mau ke teknik, fakultas hukum, dari sini ya, dialogkan. Sehingga ada pohon ceri besar, cuma kamu dari situ.
Semua pakai dulu. Biasanya tempat ngumpul, kadang-kadang rumpi, pasti di bawahnya itu kalau ada rumpi, ada rokokan, ada kopi, kan gitu. Nah, terbang sama Pak Jokowi. Gantilah yang namanya sawit. Ya, mulai masuk sana sampai ke Lengki Aryono, sawit semua kanan kiri. Ya, nah itu sawit lama. Nah, sawit itu merusak tanah. Karena kalau nggak dipupuk dari itu, ya merusak tanah. Makanya jalan tanam kan dekat ini. Makanya buat tanamnya itu satu bagian cara. Ya. Kemudian kenapa perlu sistem pertanian terpadu? Ya, karena dibutuhkan pertanian yang lebih hemat energi, kemudian mempertahankan keanekaragaman hayati. Nah ini, jadi ini tugas Anda itu adalah conservation ya. Kemudian mampu mencapai produksi optimum melalui diversifikasi produk di dalam lahan yang terbatas. Ya, makanya sekarang mulai musim panas. Nah, mulai nih petani-petani di di Sumatera itu mulai nih diambillah panas-panasnya oleh suatu perusahaan dibakar, itu kan asap. Pada waktu saya di Malaysia itu kan waktu ada conference dia nyebut bahwa Indonesia mengirimkan aset Malaysia ke Singapura. Saya bilang bukan orang Indonesia, Malaysia. Karena apa? Bos-bosnya sawit itu orang Malaysia. Makan tukang aset saya bilang. Jadi kita dari korban. Ciri yang dimiliki sistem pertanian padu dan organik, ya, gitu. Nah, kemudian sistem pertanian, cakupan pertanian sangat luas, namun sesungguhnya adalah saling interaksi dalam satu ekosistem. Jadi kita sekarang itu bagaimana membangun ekosistem yang baik, ya. Makanya saya tuh senang kalau ada suatu tempat agrowisata itu yang berbasis pada alam, ya, daripada misalnya yang tidak berbasis alam itu yang mungkin musuh alam, ya. Misalnya kalau di sini kamu pernah ke Bulopa, Batu Rock Garden? Nah, ya ini. Bukan, Flekta mah zaman Belanda itu mah. Ya, zaman saya pertama kali ke Malang itu tahun 1985, itu saya ke Flekta itu aslinya bukan main. Ya, sekarang itu udah nggak asli lah, ya, ke alam, udah manusia gitu. Nah, nggak dipertahankan alamnya itu, ya. Nah, itu saya senang itu di Batu Garden itu ada tanaman-tanaman mulai dari buah-buahan, bunga, ya. Pernah ke sana dulu? Pernah? Bagus ya Mbak ya? Ada lagi namanya, satu lagi di atas, tali plastik itu. Hah? Ya apa namanya itu? Santera. Saya ke tempat-tempatnya Pak. Kalau mumpung kamu itu kuliah di sini, explore lah kota Batu ini, kota Malang. Saya sepedahan. Iya sepeda, saya sampai ke Pujon, saya sepedahan. Saya mau ke Pujon tok saya. Terus turun ke Songgoliti saya pakai sepeda. Itu, awas hati-hati loh kamu Songgoliti nanti kamu berdua. Hilang. Banyak jalur. Pokoknya itu bahaya loh, jangan hati-hati. Ya. Jadi kita memperlukan ekosistem, ya. Hubungan timbal balik yang akan terjadi bila ada di sana. Ya. Jadi ini ternak dari situ dia menghasilkan pupuk. Ya, nah, limbah pertaniannya masuk ke ini. Ya, makanya saya lihat itu di Cina itu dia suatu peternakan, kemudian dia punya sapi. Nah, hasil sampingnya itu dibuat makan sapi, kemudian kotorannya untuk ini. Saya pernah waktu di Guangzhou itu, kamu tahu ada peternakan calon kopan? Nah, calon kopan di Cina itu di Guangzhou terbesar. Dia punya ayam bertelur waktu saya lihat 7 juta. Nah, saya pikir bukannya telurnya produksi hal biasa bagi saya, tapi saya lihat ayam matinya kemana nih? Pasti kan taruhlah 1% dari 7 juta yang mati, berapa coba 1%? Tuh, gimana ini? Ternyata saya dibawa, setelah saya tanya, oke, I show you, katanya, how to maintain
daripada dia yang ini. Saya dibawa ke kantor paling belakang. Ternyata di situ ada buaya. Wah, luar biasa. Saya tertarik dengan satu tas punya saya. Harganya berapa? 35 juta. Apa namanya? Tas 35 juta. Nggak jadi ya. Kalau saya jadi Renaldin nggak apa-apa atau Sandra. Ya, oke. Jadi pertanian terpadu dikembangkan bisa dilakukan sendiri. Apakah pertanian terpadu itu? Yaitu integrasi ekonomi sistem ada satu sistem yang menggunakan ulang mendaur ulang, ya. Ulang dan mendaur ulang. Menggunakan tanaman hewan sebagai mitra, menciptakan suatu ekosistem tailor made meniru cara alam bekerja. Ya, itu. Saya pada waktu perjalanan dari Jambi, Padang, pakai mobil. Saya luar biasa di situ ada namanya honey tree, ya, hutan itu saya lihat. Jadi pohonnya besar sekali, api di situ banyak, banyak. Luar biasa, ya. Saya senang sampai saya foto. Jadi itu adalah untuk saya pernah ke Taman Prof. Arifin itu ke Saka, dan melihat antara forestry dengan agriculture. Ya. Itu hasil-hasil kita menghasilkan tanaman, hasil-hasil pertanian diintegrasi dalam satu sistem siklus. Ya. Itu luar biasa. Ya, kemudian ada sapinya. Dan ada aliran sungainya itu dikasih ikan. Ya, gitu. Jadi intinya adalah zero waste, ya. Oke. Kemudian ya. Nah, kemudian pertanian terpadu pada akhirnya pertanian yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi dia lawan mendulang, kemudian dia zero waste, kemudian juga menyeimbangkan ekosistem. Di ekosistem itu ya kita bincang lingkungannya. Ya. Kemudian keseimbangan itu memastikan produktivitas yang tinggi, kemudian keberlanjutan. Jadi kita tidak hanya mengeksploitasi pada sumber alam, tapi kita ada juga punya perpaduannya. Nah, ini konsep pertanian terpadu. Ya. Ya, kita lihat di situ ada peternakan khas Bandringan. Kemudian yang menghasilkan organic fertilizer, yang disebut bio-fertilizer. Ya. Kemudian tadi dimasukkan ke perikanan fishery. Tadi saya bilang, ya, sludge-nya itu dari biogas itu, biogas menghasilkan energi keterbaruan. Itu kalau hasilnya itu gasnya itu luar biasa. Dari mikroba pendegradasi kotoran itu yang disebut dengan atobakter, ya, itu menghasilkan gas. Nah, gasnya ini hampir sama dengan gas LPG. Cuma kelemahannya itu adalah kandungan air tinggi. Nah, dan flame-nya itu hampir sama dengan LPG, warna hijaunya itu. Kalau kita komponen bagus itu kan dia berwarna biru. Ya. Bukan merah mah dari kayu atau. Saya kalau mau mencari ini foto ini, udah pakai masker mas? Sudah, belum. Dari orang desa mas. Orang desa itu harus mukanya tembus pakai ini. Kalau di negara saya tuh di Jawa Barat, bambu. Karena organik gitu. Cantiknya itu cantik alami. Nggak kayak di kota kan sudah habis ya. Kali saya bilang ke mahasiswa, kalau kamu mau cantik gampang, tiap hari masak nasi. Kalau masak nasi, bukannya itu uangnya apa itu? Ya, saya udah dari papa mama saya itu. Karena sekarang boro-boro mana nasi juga gak bisa. Tapi alhamdulillah kalau di keluarga saya memang dididik pokoknya yang mati dari masak. Karena saya waktu di Selangor itu nggak banyak saya.
saya buatkan apa namanya gado, saya buat paket kan, terus ya ada itu tahu, ya terus Pak besok teman saya datang ke sini, saya berarti masih mau beli paket mana? Ya sebenarnya kan kalau kan salad. Ini kan pakai peanut sauce untuk gado. Ya, kalau dia pakai keju, pakai ini kan, ya kita pakai ini. Oh senang sekali ya. Oh, saya bahannya dari mana? Ya saya beli dari itu Chinese market gitu ya, atau supermarket Vietnam. Nah kita lihat di sini, ya. Jadi kita dengan satu tabel ini tadi yang sebelum kita sebut di depan itu kita dengan satu teori ini, ya, satu tabel ini. Kita bisa menceritakan, nah ini ya, kita misalnya di sini ada peternakan, ada husbandry, dia menghasilkan kotoran, menghasilkan organic fertilizer. Kita sebagian untuk ikan, ya budidaya ikan, terutama ikan-ikan apa namanya yang bukan karnivora. Ya. Nah, kemudian di sini ada hijauan, ya, forage, itu pakan ternak. Ya, kemudian pakan sapi di sini sebagian nanti untuk ternak juga untuk melindungi ini. Nah, ini adalah agriculture-nya, ya, tanaman pangan, ya, ada hortikultura, ada food crop, jadi makanan untuk tanaman pakan, kalau di bawah. Ya. Kemudian dimasukkan hijauan, grass. Ya. Nah, ini kita menghasilkan hijau pakan ternak, baik itu kemudian di sini menghasilkan industri. Ya. Nah, ini menghasilkan komposnya tadi, kotorannya tadi, droppingnya sekarang untuk kalau dropping itu dari istilahnya dari ayam ya, kalau Pak Meses itu dari ternak kaki 4. Nah ini sedang kompos. Balik lagi ke tanaman. Hingga nanti di sini baru ada maksudnya. Nah ini saya lihat ini itu di Jepang. Ini sangat bagus. Kamu dari sisi S2 bisa kamu dari membuat tugas akhir. Ya. Kalau kesulitannya datang saya kasih judul. Ya. Nah, ini. Ya. Oke, saya kira kita sampai hari ini sampai sini dulu. Monggo kalau ada yang mau bertanya.